Shalom LHN. Ya, di layar boleh ditampilkan kalau di situ sudah ada. Saya beri judul perkara yang dibenci Tuhan. Di dalam Matius 7 ayat 21 sampai 23. Ya, kita udah sering baca ayat ini. Ada orang-orang yang dia nggak sadar kalau dia jahat. Ya, coba direnungkan. Dia tidak sadar kalau dia jahat. Dan hari ini saya mau sadarkan itu. Ada orang-orang di gereja, bahkan yang di pelayanan, dia tidak sadar bahwa dia jahat. Itu nyata dari perkataan Tuhan di ayat 23. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak mengenal kamu, enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat apa? Kejahatan. Ada orang-orang yang gak sadar kalau dia jahat. Coba direnungkan baik-baik. Ada orang-orang yang bergereja, dia gak sadar kalau dia jahat. Sampai Tuhan bilang, aku berterus terang samamu, kau penjahat. Enyah kau. Mungkin di matanya dia baik. Dan saya heran, apa ya ukurannya kalau ada orang-orang seperti ayat ini, merasa bahwa dia baik, merasa bahwa gak ada yang salah dengan hidupnya. Sampai pada akhir zaman Tuhan berterus terang. Ini Alkitab ya, bukan tulisan saya, tulisan dari surga. Gereja harus bangun, menjadi sadar, menjadi tahu diri siapa diri kita. Saya selalu mengingatkan, sedikitlah yang menempuh jalan keselamatan, sedikit. Ayat 21 bilang, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, bukankah kami berdoa demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak demi namamu juga. Jadi nggak sadar dia di pandangan Tuhan pembuat kejahatan, dia di mata Tuhan penjahat, tapi dia merasa dia adalah artisnya surga. Aku loh pelayanan, aku loh rajin gereja, aku loh main musik, oke? Dan di ayat 23 Tuhan berterus terang. Dan saya mau kita menilai diri kita bukan dari hati kita, pikiran kita. Bahkan penilaian orang pun tidak terlalu penting. Tapi penilaian Tuhan yang penting. Karena penilaian Tuhan inilah yang menentukan kita diberkati atau dikutuk oleh dosa. Dan penilaian Tuhanlah yang menentukan kita akan ke surga atau ke neraka. Ya, saya pelan-pelan supaya kita dalam tanda petik menjadi sadar diri. Siapa kita di hadapan Tuhan? Kadang-kadang orang kalau dia tidak bercermin, dia nggak tahu bahwa dia kotor, ada yang kurang. Oh ternyata rambutku udah berantakan. Setiap hari kita bercermin dan kita memperbaiki sisi rambut kita, bedak kita memperbaiki. Dan firman Tuhan bilang bahwa firman-Nya adalah cermin. Ya, saya terus orang yang masih waras otak dan jiwanya, kalau dia ditegur, dia malu dan minta maaf. Tapi orang yang tidak waras jiwa dan otaknya, maka yang ada dia marah, dia melawan, seolah-olah dia orang baik yang dijahatin. Oke? Ya, saya bersyukur karena firman Tuhan juga berkata demikian, bahwa tidak ada orang fasik yang akan tahan dalam kumpulan orang benar. Pernah baca ayatnya? Karena orang benar akan terus ngomong, karena orang benar akan terus bersuara. Hari ini saya mau
firman Tuhan yang Tuhan taruhkan di hati saya supaya kita sadar. Di dalam kitab Amsal pasal 6 ayatnya yang ke-16 mulai ya. 6 perkara ini yang dibenci Tuhan. Bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya. Kayak tadi kita menyinggung, kita harus sadar bahwa kita jahat atau baik dari ukuran Alkitab. Mata sombong, lidah dusta, tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah, hati yang membuat rencana-rencana yang jahat, kaki yang segera lari menuju kejahatan, seorang saksi dusta yang menyembur-nyemburkan kebohongan dan yang menimbulkan pertengkaran saudara. Jangan katakan bahwa kalau engkau pernah menolong orang, tapi ketujuh hal ini ada di hatimu, kau tetap penjahat di mata Tuhan. Jangan katakan kalau kamu pernah katakan mungkin menyumbang gereja atau bergotong royong, kamu sudah menganggap itu kategori untuk kamu menjadi orang baik. Saya merenungkan firman ini. Ada kelemahan, ada kejahatan. Tuhan tidak pernah mempersoalkan kelemahan, tapi Tuhan selalu mempersoalkan kejahatan. Orang bisa punya banyak kelemahan, takut kecolak. Enggak, itu kan kelemahan, bukan kejahatan. Yang takut dia kecolak, terus gampang capek, gampang sakit, ya kita tahu itu kelemahan. Kita punya 1001 kelemahan, surga enggak masalahkan, bisa masuk surga. Tapi satu saja kejahatan, buat kau akan ke neraka. Saya merenung-renungkan hidup ini. Kemarin pada saat libur sekolah, kami sekeluarga liburan juga, tapi di rumah. Bagaimana liburan di rumah? Kita nonton nih film dari Netflix yang bernuansa keluarga, beli cemilan, ya pokoknya kita happy aja, nonton, ada ketawa sama-sama, kita di rumah. Ya, bahkan karena libur kita sampai larut malam tuh nontonnya, karena film serial keluarga berseri-seri di Netflix itu ada ya. Film itu setiap kali ada sesuatu saya kasih tahu ke anak-anak, kalau nonton ambil pelajaran dari yang di dalam nomor itu. Saya mulai sering-seringkan kalau ada seperti iklannya sedikit, iklan filmnya gitu ya. Saya mulai bilang, makanya pelajaran jangan percaya sama semua orang. Banyak orang bisa kelihatan baik, tapi nggak benar-benar baik. Kalau orang yang benar-benar baik itu sangat jarang di muka bumi. Itulah sebabnya Alkitab berkata, berhati-hatilah terhadap semua orang. Kalau orang berbuat baik karena ada maunya, itu bukan orang baik. Orang yang baik sejati adalah dia benar-benar baik karena dia sadar bahwa dia harus menjadi orang baik, bukan karena ada maunya. Ya, sampai di sini saya tidak paham. Ketika Tuhan meremakan ini ke saya bilang, wah iya ya. Di dalam terjemahan firman Allah yang hidup, karena ada 6 hal yang dibenci Tuhan. Ya. Bukan 6 hal, melainkan 7, kata Amsal. Yang pertama, kesombongan. Yang kedua, dusta. Yang ketiga, pembunuhan. Yang keempat, rencana untuk melakukan kejahatan. Yang kelima, keinginan untuk berbuat dosa. Yang keenam, kesaksian palsu, yang di layar ada itu. Yang ketujuh, menyebar benih perselisihan di antara sesama. Coba lihat 7 butir-butir yang disampaikan oleh firman Tuhan. Yang mana yang masih ada di hidup kita? 7-7-nya kah? Coba perhatikan. Sekali lagi, jangan nilai dirimu menurut katamu. Siapa kamu? Iblis juga berkata bahwa dia baik. Apakah 7-7-nya masih ada di hidup kita?
Atau kayaknya aku sisa satu deh, mungkin ada yang ngomong. Atau ada yang benar-benar tuh nggak ada, walaupun dia punya 1001 kelemahan, tapi yang namanya ini nggak ada lagi, lolos tuh ke surga tuh. Nah, perhatikan baik-baik. Amsal 16 ayat 16-19 ini adalah satu bagian kitab Amsal yang paling terkenal, ya. Karena apa? Karena menjelaskan secara langsung hal-hal yang dibenci Tuhan. Ini paling penting. Kalau kita menjadi orang yang dibenci Tuhan, mana mungkin kita ke surga? Kalau kita menjadi orang yang dibenci Tuhan, mana mungkin kita diberkati? Ya. Ayat ini bukan sekedar daftar dosa, tetapi menggambarkan karakter dan perilaku yang merusak hubungan manusia dengan Tuhan dan sesama. Ya. Saya coba menyajikan latar belakang ayat ini, ya. Karena kalau kita nggak memahami latar belakangnya, kita bisa salah menafsirkan. Latar belakangnya, kitab Amsal sebagian besar dikaitkan dengan Raja Salomo, penulisnya Raja Salomo, ya. Seorang yang diberi hikmat oleh Tuhan, bukan manusia, yang dikenal sebagai raja yang berhikmat. Tujuan kitab ini adalah mengajarkan kebijaksanaan praktis dalam kehidupan sehari-hari. Ungkapan, ya perhatikan, ini kan kitab puisi. Di Alkitab itu ada 5 kitab puisi, salah satunya Amsal. Jadi gaya bahasa puisi kita harus mengerti. Kita tidak bisa memaknai kitab Amsal atau kitab puisi-puisi lain seperti kita menyikapi dan memahami kitab sejarah seperti Kisah Rasul dan Injil. Jadi ungkapan 6 perkara, bahkan 7 perkara adalah gaya sastra Ibrani yang digunakan untuk memberi penekanan. 6 bahkan 7 itu sekedar memberi penekanan, bukan karena si Salomo lupa. 7 bukan lupa. Itu gaya bahasa sastra, karena kitab Amsal adalah kitab puisi. Maksudnya bukan hanya menghitung jumlah dosa, tetapi menegaskan bahwa daftar ini sangat serius. Daftar ini sangat penting dan serius sama Tuhan. Apa arti dibenci Tuhan? Nah, ini gaya sastra, ya. Kitab puisi. Kata dibenci bukan berarti Tuhan membenci manusia secara pribadi, melainkan Tuhan menentang dan menolak perilaku yang merusak ciptaannya. Ketujuh hal ini semuanya memiliki satu kesamaan. Apa kesamaannya? Mereka menghancurkan 4 hal. Kesamaannya ya, menghancurkan 4 hal. Menghancurkan kebenaran, menghancurkan keadilan, menghancurkan kasih, dan persatuan. 7 perkara yang dibenci Tuhan. Kita pelajari satu-satu. Ya, inilah yang tadi bilang, "Nyah kamu hai orang jahat." Coba lihat kiri kanannya. Kalau segan melihat, coba siapa aja di kiri kanan. Sekarang menurutmu yang di kiri kananmu itu baik atau enggak? Yang di depan dan belakangmu itu baik atau enggak? Menurutmu dulu ya, nanti saya jelaskan baru tahu. Yang berdiri di altar ini baik atau jahat? Ya, biar firman Tuhan yang menilai, bukan kamu, bukan saya. 1. Sikap yang sombong. Apa itu sombong? Orang tuh terlalu gampang kali ya buat definisi sombong. Saya melihat orang kalau nggak bisa ditegur, dia langsung menyerang. Sombong kali kau, katanya ya kan. Sombongnya apa ya? Sikap yang sombong. Secara harafiah berarti mata yang congkak. Kata Amsal tadi ya di terjemahan biasa. Apa itu kesombongan? Saya sudah simpulkan. Merasa diri lebih baik dari yang lain. Ya kalau dia benar-benar lebih baik. Padahal tidak juga. Ya kan? Yang kedua, meremehkan orang lain. Kalau kita menegur kesalahan orang lain itu bukan meremehkan, tapi
Tapi karena kesombongan yang ada pada orang yang tidak bisa ditegur, dia menarik dirinya remeh kali dia sama. Tidak. Tidak sama sekali. Yang ketiga, tidak mau diajar. Itu orang sombong. Ketika Tuhan Yesus di bumi, orang-orang Farisi itu dikatakan Tuhan adalah orang-orang sombong dan puru-purunya, karena mereka nggak pernah mau diajar. Apalagi kalau udah ditegur kesalahannya, dia langsung bilang gini, siasat apa yang kita harus buat untuk menyerang dia? Itu orang sombong. Tidak mau diajari. Saya bilang orang, kalau dia rendah hati, masih waras pikiran dan jiwanya, ketika ditunjuk, ini dosamu, dia malu. Ketahuan mencuri, dia akan malu. Ketahuan, malu. Kemudian langkah selanjutnya, maaf ya, aku sadari kesalahan. Nah, tapi orang sombong tidak mau diajar. Malah dia serangan balik, malah dia bersiasat jahat. Apalagi sombong, menganggap keberhasilan hanya hasil usaha sendiri. Makanya kalau orang sombong, dia mencapai sesuatu, dia lupa bersyukur sama Tuhan. Seperti yang saya pernah khotbahkan tentang 9 orang yang disembuhkan dari sakit kusta itu lupa bersyukur. Yang satu nggak lupa, karena dia tahu apapun yang ada, kesehatan, nafas hidup, apalagi pekerjaan, mungkin dia berhasil dalam studinya, semuanya itu dari Tuhan. Tapi orang sombong tidak begitu. Bahkan yang tidak ada pada dia pun, dia seperti pamerkan yang tidak ada pada dia dengan apa? Dengan membual. Mengapa Tuhan membenci kesombongan? Kesombongan adalah akar banyak dosa lainnya. Contoh, seorang yang sombong sulit mengakui kesalahannya. Udah nyata-nyata salah, nggak mau ngaku itu, sulit. Hari ini saya sampaikan, kalau kamu seperti itu, kamu orang sombong. Nyata-nyata udah salah, dia pun tahu dia salah. Emang kenapa rupanya? Sulit minta maaf. Kalau orang rendah hati, tanpa ditunjuk dosanya, hati nurani yang masih hidup, makanya saya bilang masih waras otak dan hati nuraninya, dia akan tanpa disuruh, tanpa ditegur, salah. Sorry ya, tadi aku salah. Orang sombong itu sulit bergantung kepada Tuhan. Kesombongan adalah dosa yang seringkali tidak terlihat secara lahiriah, tetapi sangat berbahaya secara rohani. Karena Alkitab jelas-jelas berkata, Allah menentang orang-orang sombong. Okay? Coba ada nggak ini sama kita? Nanti Tuhan bilang, nyakau kata Tuhan. Ya, jadilah orang-orang yang rendah hati, yang gampang diajari, gampang ditegur, gampang dibilangin, gampang sadar akan kesalahannya. Yang kedua, mulut yang berbohong. Apa yang dimaksud? Ya, kita pelajari satu-satu ya, yang dibenci Tuhan. Segala bentuk ketidakjujuran, berbohong, menipu, ya, memfitnah, memutarbalikkan fakta. Itu kebohongan semua. Demi apa? Untuk apa dia bohong, menipu, memfitnah, memutarbalikkan fakta? Karena dia mau mencari keuntungan untuk diri atau mau menjatuhkan orang. Nanti kalau ini masih ada dalam hidupmu, ketika Tuhan datangkan, laknya kau, aku gak mengenal. Bersihkan ya, bersihkan. Mengapa Tuhan membenci orang yang berdusta? Karena Tuhan itu kebenaran. Kebohongan itu adalah lawan kebenaran. Tuhan adalah Tuhan kebenaran. Dia berkata, akulah jalan dan kebenaran. Kebenaran. Tidak ada dusta pada Tuhan. Makanya dia berkata, katakan dia di atas ya, tidak di atas tidak. Di luar itu berasal dari si jahat. Kebohongan akan menghancurkan kepercayaan. Saya bilang sama anak saya, mungkin secara spontan karena takut dimarahi, kalian anak-anak ketika salah bisa spontan bohong.
Tapi ingat, kau pikir kau beruntung, sebenarnya kau rugi. Kenapa? Karena kau sudah kehilangan kepercayaan. Karena suatu saat kebohongan pasti terbongkar. Orang bilang, sepandai-pandainya tupai melompat, sekali-sekali pasti jatuh juga. Ya. Kami nonton tuh film keluarga di Netflix. Ada satu orang yang pandai sekali berbohong. Saya bilang, lihat tuh, ini pelajaran kehidupan. Walaupun film itu benar-benar ada di dunia nyata. Hal-hal seperti yang sadis-sadis seperti itu, saya bilang sama dia. Bahkan demi mewujudkan maksudnya, menangis pun di depan orang bisa. Saya salah, saya minta maaf. Tapi belakang, nah gitu ya. Jadi orang kalau berbohong demi mewujudkan sesuatu, dia mau aja. Itu kamu jahat. Nanti Tuhan bilang, ya kamu pembuat kejahatan. Jangan bohong. Itu menghancurkan kepercayaan. Ya, kepercayaan manusia. Kalau Tuhan mah ya Tuhan tahu apa yang ada di hati kita. Begitu kita bohong, Tuhan langsung tahu. Ya Tuhan gak akan percaya sama kita, ini pembohong. Yang kedua, merusak hubungan. Misalnya nih ada sesuatu, dari siapa kau tahu itu? Dari itu orang itu gak perlu didengerin. Apa yang keluar dari mulutnya sering gak benar. Dosen saya ketika mengajar, rektor waktu di STT dia bilang begini, kenapa orang mau berkata, itu informasinya kamu dapat dari siapa? Kemudian dijawab, iya, itu informasi dari sumber yang bisa dipercaya. Siapa itu? Si Anu. Oh iya ya. Perhatikan, apa yang menjadi kesaksian, apa yang keluar dari mulut kita. Orang akan tanya, kabar yang kita dengar orang akan tanya, itu info dari siapa? Dari siapa? Kalau itunya, kan? Itu info dari siapa? Dari sumber yang dipercaya. Siapa? Oh iya juga ya. Jadilah pribadi yang bisa dipercaya. Kebohongan itu menipu orang lain demi keuntungan pribadi. Itu nggak boleh. Dalam kehidupan sehari-hari, kebohongan kecil yang telah dilakukan dapat menjadi kebiasaan yang dapat merusak karakter. Itu sudah dua hal Tuhan akan bilang kalau kita nggak buang dari hidup kita. Ingat kamu, aku nggak mengenalmu. Jangan pede bilang aku rajin loh gereja. Aku loh panitia ini di gereja. Aku loh panitia ini di kota Batam. Aku panitia ini loh nasional. Aku loh pelayanan loh. Kemarin ada orang sakit kami tumpang tangan loh. Sembuh loh. Dan bilangnya. Oke. Poin ketiga. Tangan yang membunuh orang tak bersalah. Makna langsungnya menghilangkan nyawa orang yang tidak bersalah. Ya. Makna lebih luas. Meskipun pembunuhan adalah arti utamanya, prinsipnya mencakup tindakan yang merugikan orang lain secara sengaja. Misalnya kekerasan, penindasan, perlakuan yang menghancurkan hidup orang lain. Poin keempat yang dibenci Tuhan, otak yang merencanakan hal-hal yang jahat. Ayat ini menarik karena bukan hanya tindakan jahat yang dibenci, tetapi juga perencanaannya. Halo, saya pastikan saya mulai dari kecil sampai saya umur sekarang, saya tuh gak pernah merencanakan yang jahat di mimbar ya, gak pernah. Sejahat apapun orang, saya gak pernah merencanakan jahat. Makanya ketika saya tahu ada orang nonton film, ternyata dunia ini kotor banget ya, apa-apa merencanakan yang jahat, apa-apa jahat banget. Dan orang-orang seperti itu masih berpikir masuk ke surga. Oh, Tuhan bilangnya kamu pembuat kejahatan. Contoh, menyusun tipu daya, merancang penipuan, mencari jalan menjatuhkan orang lain. Tuhan melihat bukan hanya apa yang dilakukan seseorang, tetapi juga motivasi dan niat di dalamnya. Oh, jahat. Dan kamu berpikir masih ada Roh Kudus di dalammu. Oh, apa ya? Yang jelas bukan Roh Kudus. Kejahatan biasanya dimulai dari pikiran sebelum menjadi tindakan. Kita bisa kok baca kejahatan orang, pikirannya, hatinya dari tindakan-tindakan. Benar nggak? Coba kalau kalian pergi ke dokter, dokter akan tanya,
Sakit apa? Gejalanya apa? Ditanya kan? Jadi gejalanya kan? Dari gejalanya kita tahu virus apa ada di dalam. Dari tindakan-tindakannya kita tahu bahwa ada kejahatan di jiwa, di otaknya. Dari ekspresi-ekspresinya kita bisa baca kan? Kan kita orang pintar anak Tuhan. Kecuali kalau bodoh, ya nggak bisa baca. Tapi kalau kita orang pintar, saya percaya orang yang ada Roh Kudus di jiwanya, dia punya pengenalan, dia pintar mengamati. Ingat Daniel, bahkan hal yang mimpi raja dia bisa singkatkan. Itu kalau orang ada Roh Tuhan. Poin kelima, kaki yang bergegas menuju kejahatan. Artinya, orang yang dengan antusias melakukan dosa. Ada orang semangat kali melakukan dosa. Bukan sekadar jatuh ke dalam kesalahan, tetapi menikmati kejahatan. Ya. Bukan hanya terjatuh, terperangkap, tapi menikmati. Dia sadar kok itu dosa. Dia sadar situs porno yang ditonton. Dia sadar dia sudah dari rumah udah datang, nanti aku akan gini. Sadar. Dia nikmati semua itu. Dia sadar gosip, dia nikmati itu. Bahkan gak bisa tidur kalau belum menggosip orang. Cepat terlibat dalam perbuatan salah. Cepat kali terlibat. Tidak mempertimbangkan akibat moral. Gambaran praktis. Ketika seseorang cepat ikut gosip, cepat ikut menipu, cepat ikut merusak orang lain, ini sedang bergegas menuju kejahatan. Bertobat. Yang keenam, saksi yang terus-terusan berdusta. Ini lebih spesifik daripada mulut yang berbohong. Konteksnya, mengenai saksi yang terus-menerus berdusta, ini konteks Alkitabnya. Alkitab itu adalah latar belakang tentang kesaksian. Bukan kesaksian bersaksi di depan, bukan. Konteksnya pada zaman Alkitab, khususnya Perjanjian Lama, kesaksian seorang bisa menentukan hidup mati seseorang. Itu. Saya telah menghadirkan saksi, dihukum mati dan dilempari dengan batu. Saksi palsu dapat menghukum orang tidak bersalah dan membebaskan orang yang bersalah. Menghancurkan reputasi orang itu. Ini saksi dusta. Orang itu baik, reputasinya bagus, dihancurkan. Itu saksi dusta, ya. Dalam kehidupan modern, itu fitnah, tuduhan palsu, menyebarkan informasi yang tidak benar. Kalau ada kampanye ya, jangan mau terlibat dalam berita-berita hoax. Nanti Tuhan bilang sama kita, nyah. Tuhan gak pernah bilang, nyah kau ketiga, kamu gak bisa ya masak rendang. Nyah kau gak bisa kau masak rendang. No. Maka harus tahu apa yang paling penting kamu kejar supaya masuk surga. Yang ketujuh, orang yang menimbulkan permusuhan di antara teman. Ini adalah poin terakhir dan menjadi puncak daftar. Apa maksudnya? Orang yang sengaja mengadu domba, memecah persahabatan, menebar gosip, menyebabkan konflik. Mengapa ditempatkan terakhir poin ketujuh ini? Tahu nggak? Dalam sastra Ibrani, yang terakhir itu adalah yang terpenting. Ini puisi ya, kita puisi. Itulah puncak penekanannya. Mengapa di tempat terakhir dalam sastra Ibrani poin terakhir sering menjadi klimaks, puncak? Tuhan menghargai damai sejahtera, persatuan, rekonsiliasi. Sebaliknya orang yang sengaja merusak hubungan dianggap melakukan tindakan yang sangat serius. Di film yang kami tonton itu, ada anak memfitnah mamanya supaya anak yang satu benci sama mamanya.
keluarga bisa. Ada bapak yang memfitnah anaknya supaya benci ibunya, atau sebaliknya. Ada ibu yang memfitnah anaknya supaya benci bapaknya, dan lain-lain. Bisa terjadi. Makanya Alkitab katakan berhati-hatilah terhadap semua orang. Dan kita diharapkan menjadi orang yang punya roh pengenalan atas setiap hal yang ada di depan mata kita. Pikir, ini apa? Itu orang cerdas. Dunia ini lebih banyak orang yang pembohong daripada jujur. Lebih banyak orang jahat di dunia ini daripada orang yang baik. Kita harus mengerti itu. Ketika kita mendengar sesuatu, kita berpikir ini orang baik atau tidak. Bahkan kalau kita mendengar televisi, kalian pikir berita di televisi itu 100% benar? Ada orang-orang yang berkepentingan mau menjatuhkan yang lain. Maka kalau kita tidak terlalu mengerti, lebih baik no comment. Tapi kalau kita mengerti, silakan komentar. Tapi kalau kita bilang saya tidak cukup waktu untuk mempelajari tentang itu, ya sudah, no comment saja. Struktur yang menarik, perhatikan. Urutannya, mata yang sombong. Urutannya tadi ya. Mulut yang berbohong, tangan yang membunuh, hati yang merancang kejahatan, kaki yang berlari kepada kejahatan, mulut sebagai saksi palsu, seluruh pribadi yang menciptakan perpecahan. Ayat ini bergerak dari bagian tubuh ke seluruh karakter manusia. Artinya, Tuhan memperhatikan cara kita melihat, cara kita berpikir, cara kita berbicara, cara kita bertindak, cara kita memperlakukan sesama. Pesan utama bagi orang percaya, Amsal 6 ayat 16-19 mengajarkan bahwa Tuhan tidak hanya menilai tindakan yang nampak. Ya, Tuhan pernah bilang juga sama Samuel, manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Saya sudah biarkan 7 poin tadi. Dan ini menyangkut semua. Dan jangan Tuhan membenci kita. Dan Dia berkata, "Nyah, kamu pembuat kejahatan." Amsal 6 ayat 16-19 mengajarkan bahwa Tuhan tidak hanya menilai tindakan yang nampak, tetapi juga hati, motivasi, dan karakter. Sebaliknya dari 7 hal yang dibenci Tuhan, orang percaya dipanggil untuk. Ini saya membuat kebalikannya. Kalau Tuhan membenci kesombongan, maka Tuhan menyukai kerendahan hati. Ya, jangan cepat-cepat sombong. Kalau Tuhan membenci kesombongan, berarti Tuhan menyukai kejujuran. Kalau Tuhan membenci kekerasan, berarti Tuhan menghargai kehidupan. Kalau Tuhan membenci rencana jahat, maka Tuhan menyukai pikiran yang murni. Kalau Tuhan menyukai antusias pada dosa, membenci antusias pada dosa, maka Tuhan menyukai antusias pada kebaikan. Kalau Tuhan membenci kesaksian palsu, maka Tuhan menyukai integritas, apa adanya, tidak lain di belakang dan di depan orang. Kalau Tuhan gak suka dengan mengadu domba, istilahnya poin ke-7, ya saya sebut mengadu domba. Tuhan suka orang yang membawa damai. Jadi inti Amsal 6 ayat 16-19 bukan sekedar daftar larangan. Ayat ini adalah cermin yang mengajak setiap orang memeriksa hatimu. Hari ini Tuhan mengajak kita periksa hatimu dan perilakumu. Apakah hidup kita membangun kebenaran, keadilan, kasih, dan persatuan, atau justru merusaknya? Sekali lagi, apakah hidup kita membangun kebenaran, keadilan, kasih, dan persatuan,
atau justru merusaknya? Matius pasal 25 ayat 23. Maka kata Tuhannya itu, ini Tuhan Yesus ya, gambaran akhir zaman ini kalau kita lihat dari ayat 25 ya. Dari pasal sebelumnya. Maka kata Tuhannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hamba yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Masuk surga maksudnya. Kalau kita mau bertobat dari kejahatan-kejahatan yang saya sudah uraikan tadi, inilah yang Tuhan katakan kepada kita. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhan di surga. Tapi kalau enggak mau, maka Matius 7 ayat 23 tadi, enyahlah kamu dari hadapan kamu sekalian pembuat kejahatan. Biarlah Roh Kudus bergerak di hati setiap kita. Amin.